Halo, berjumpa lagi dengan aku Natasha. Di video kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial tentang cara pembuatan kursor di SQL dengan menggunakan CMD atau Command Prompt. Oke, langsung saja. Oke, ini adalah langkah membuat kursor. Pertama kita buka exam. Setelah itu kita start MySQL. Selanjutnya kita buka Command Prompt. Kita ketikkan akses examnya. Nah, setelah itu aku akan membuat database baru dengan nama database toko. Setelah itu kita use untuk menggunakan databasenya. Selanjutnya kita akan buat tabel. Pertama aku buat tabel barang. Fieldnya di sini ID barang, tipe datanya integer, parameternya 10. Setelah itu nama barang, tipe datanya varchar, parameternya 25. Selanjutnya jumlah, ini aku kasih tipe datanya integer, parameternya 12. Setelah itu kita atur primary key-nya, yaitu ID barang. Oke, udah selesai, berhasil. Selanjutnya kita buat tabel kedua, yaitu tabel pegawai. Di tabel pegawai ada ID pegawai, tipe datanya integer, terus nama pegawai, tipe datanya varchar, parameternya 25. Selanjutnya itu kita atur primary key-nya, itu ID pegawai. Udah selesai dan berhasil. Kita buat tabel ketiga, yaitu tabel pembelian. Di tabel pembelian itu ada ID pembelian, tipe datanya integer, terus ada ID barang, ini integer juga, parameternya 10. Selanjutnya ID pegawai, ini integer juga. Setelah itu jumlah, integer juga. Kita atur primary key-nya, yaitu ID pembelian. Oke, sekarang kita isiin data di tabelnya dengan perintah insert into barang, values, terus datanya. Di sini aku kasih ID-nya, ID barangnya 1, nama barangnya mie, dan jumlahnya 10. Selanjutnya untuk data yang kedua, ID-nya 2, nama barangnya kopi, ini aku kasih jumlah 20. Oke, untuk yang ketiga namanya susu
bubuk. Ini 23. Oke. Kemudian kita select bintang from barang untuk menampilkan tabelnya, dan datanya udah masuk. Nah, setelah itu kita isi tabel pegawai sama kayak di atas. Ini ID-nya 1, namanya Lina. Oke. Untuk yang kedua namanya Lucky, dan yang ketiga namanya Ayu. Berhasil. Sekarang kita select tabel pegawainya. Nah, datanya udah masuk. Yang ketiga, kita masukkan data ke tabel pembelian. ID-nya 1. Terus dia membeli barang yang ber-ID 1 yaitu mie, ditangani oleh pegawai yang ber-ID 1 yaitu Lina, dan jumlahnya pembeliannya adalah 5. Oke. Coba kita select dulu. Ini kenapa nih? Oh, ini salah. Ya, udah benar. Nah, udah masuk datanya. Sekarang kita lanjut isi datanya ya. Oke, untuk ID kedua, dia membeli barang dengan ID 3 yaitu susu bubuk. Kemudian ditangani oleh pegawai yang kedua yaitu Lucky, dan jumlahnya 10. Yang ketiga, dia membeli barang dengan ID 3 juga, terus sama Lucky, jumlahnya 15. Oke, udah berhasil. Sekarang kita select tabel pembelian. Oke. Setelah berhasil mengisi data, sekarang kita buat start prosedur. Pertama, kita ubah dulu delimiternya menjadi slash. Kemudian kita create prosedur. Terus di sini aku kasih nama prosedurnya itu total beli. Parameternya di sini aku pakai parameter input to ID P, tipe datanya integer, terus out. Nah, aku pakai variabel sm, tipe datanya integer juga. Setelah itu begin. Kemudian kita set variabel sm-nya tadi untuk menampilkan hasil jumlah dari jumlah pembelian di tabel pembelian dari ID pegawai. Nanti kita inputin ID pegawainya berapa dan dia melakukan berapa kali
penanganan. Oke, setelah itu kita call prosedur yang udah kita buat, yaitu total beli. Terus kita set ID pegawai sama dengan 1, terus variabel SM-nya. Udah. Setelah itu kita coba untuk select variabel SM-nya. Nah, di sini muncul bahwa pegawai dengan ID 1 melakukan menangani pembelian sebanyak 5 kali. Kemudian kita select tabel pembelian untuk membuktikan kebenarannya. Nah, di sini muncul ID pembelian 1, ID barang 1, ID pegawai 1 menangani sebanyak 5 kali pembelian. Oke, berarti benar ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk menampung data yang akan dijumlahkan oleh kursor yang kita buat. Itu di sini buat tabel laporan beli. Ada ID laporan beli. Itu tipe datanya integer. Kemudian ada nama pegawai yang menangani pembeliannya. Tipenya varchar, parameternya 25. Kemudian adalah jumlah. Ini akan menyimpan jumlah dari data yang akan ditambahkan di kursor yang kita buat nanti. Kemudian atur primary key-nya. Kemudian udah selesai. Oh, ternyata error. Ntar dulu. Oke, ternyata ini salah di penulisan primary key-nya. Nah, di sini aku udah ulang. Kemudian kita lakukan selanjutnya, yaitu jumlah beli, tipe datanya integer, dan kita ubah penulisan primary key-nya yang benar. Udah. Dan kita akan mencoba apakah ini sudah benar. Oke, udah benar ya. Nah, setelah itu kita langsung buat start prosedur untuk kursornya. Oke, untuk membuat start prosedur kita ingat ya, setiap membuat start prosedur baru kita harus mengubah delimiter yang dari titik koma menjadi slash. Kemudian di sini aku akan membuat start prosedur baru dengan nama laporan pembelian. Oke, create prosedur laporan. Oke, udah benar ya. Ini tanpa parameter. Selanjutnya begin. Kemudian kita deklarasiin variabel apa aja yang akan kita gunakan di start prosedur ini. Sini ada ID P, tipe datanya integer. Kemudian declare yang kedua itu nama P, tipe datanya varchar, parameternya 25. Kemudian kita declare variabel. Ini variabel untuk perulangannya nanti atau looping. Di sini aku kasih nama variabelnya ulang.
Terus tipe datanya integer, default null. Oke. Declare yang selanjutnya yaitu adalah nama kursornya. Di sini namanya kursor laporan. Terus selanjutnya kursornya itu adalah untuk menampilkan ID pegawai, nama pegawai, dari tabel pegawai. Oke, order by ID pegawai. Nah, selanjutnya kita declare lagi continue. Nah, maksud dari declaring ini adalah perulangan akan terus dilakukan sampai perulangan ke-2000. Kalau sesudah perulangan ke-2000, variabel ulang diset sama dengan 1. Tadi kan yang default sama dengan 0. Setelah 2000, perulangannya diset sama dengan 1. Kemudian transcat laporan pembelian. Nah, ini untuk setiap kali tabel laporan beli itu diisi, kalau di set ulang maka dia akan dibersihkan. Jadi tabel laporan pembelian itu selalu bersih gitu. Kemudian kita open kursornya, kita buka kursornya. Di sini kita lakukan perulangan while itu masih ulangnya sama dengan 0. Selanjutnya adalah fetch kursor laporan. Nanti kan di sini kita udah deklarasiin tadi ID P, nama P itu dari kursor laporannya yang akan mengisi tabel laporan beli. Kemudian kita panggil store prosedur yang udah kita buat sebelumnya, yaitu total beli. Kemudian ID P itu untuk ID pegawainya. Kemudian di sini kita set variabel total untuk penyimpanan penjumlahan dari kursornya nanti. Kemudian kita buat if statement. Nah,
Jika di sini if total itu sama dengan 0 atau 0, maka kita set total sama dengan 0. Kemudian and if, terus kita buat if statement lagi. If not ulang then, insert into laporan beli. Kemudian values, masukkan IDP-nya, nama P, kemudian total. Ini yang akan mengisi nanti di tabel laporan beli. Selanjutnya and if untuk mengakhiri statement if-nya. Kemudian and while untuk mengakhiri perulangannya. Kemudian kita close kursornya. Kemudian and slash untuk menutup. Oke, udah berhasil. Sekarang kita set dulu ya delimiternya jadi titik koma lagi. Oke, ingat setiap berakhir pembuatan store prosedur baru selalu diakhiri dengan delimiter titik koma. Oke, kemudian kita panggil store prosedur yang udah kita buat, yaitu laporan pembelian. Setelah itu udah berhasil, kita select tabel laporan beli. Nah, sini kita lihat ID laporan beli 1 dengan nama Lina, jumlah beli 5. Kemudian 2 Lucky, jumlah beli 25. 3 Ayu, jumlah beli 0. Karena kalau dia tidak melakukan pembelian sama sekali, kita udah set sama dengan 0 ya. Pokoknya di sini 0. Nah, ini kita tampilkan tabel pembeliannya. Kita lihat yang ber-ID 1 Lina, benar, jumlahnya 5. Setelah itu ID 2, jumlahnya 10. 2 kali kan, jadi 10 tambah 15 itu 25. Jadi benar ya, 25. Kemudian Ayu tidak melakukan penanganan terhadap pembelian sama sekali, jadi dia jumlahnya 0 atau 0. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you the next video.